Halo guys, lanjut lagi dengan aku Insanoku Ikusaru. Tunggu apa lagi? Let's go. Aku harap kabar kalian baik-baik aja ya. Gak usah basa-basi, langsung aja ke cerita. Insanoku Ikusaru, I'm coming. Halo guys, gimana kabar kalian? Sehat kan? Aku harap sehat ya. Untuk rezeki, aku harap yang terbaik untuk kalian. Seorang pengkhianat mulai memainkan aksi secara terang-terangan dengan menyabotase Pulau Egghead. Kru Monkey D. Luffy dan cloning dari Dr. Vega pun mulai dibuat khawatir akan sosok pengkhianat ini. Akan menarik rasanya siapa yang akan keluar menjadi sosok pengkhianat ini. Apalagi juga diperlihatkan jika Luffy dan Kaku ingin bertempur bersama dengan kru Monkey D. Luffy. Akankah Luffy dan Zoro percaya dengan perkataan agen CP0 ini? Karena saat pertempuran pertama di Pulau Egghead, agen CP0 ini secara terang-terangan ingin menghabisi kru Monkey D. Luffy. Menarik, jadi tunggu apa lagi ya? Oh ya, jika kalian ingin menginginkan request konten apa saja yang berhubungan dengan One Piece, kalian bisa tulis di kolom komentar aja ya. Oke, cus, kita langsung aja ke review One Piece chapter 1075 ini. Let's go! Untuk judul kali ini bernama Labu Fish Dead Game atau permainan mematikan di Labu Fish. Judul kali ini langsung berhubungan dengan kondisi yang berada dalam Pulau Egghead ya guys, yakni antara Monkey D. Luffy, agen CP0, Dr. Vega pun beserta cloningnya dan pihak Angkatan Laut dan juga World Government. Dalam sampul kali ini masih berhubungan dengan ilmuwan dari Match, tepatnya berada di volume 31 dan masih menceritakan kisah dari sang ilmuwan Dr. Vegapunk yang bertemu dengan pihak Kurose. Karena Kurose menghormati Dr. Vegapunk akan kejeniusannya. Tapi dalam sampul cover ini hanya diperlihatkan jika Kurose dalam bentuk siluet. Chapter dimulai dengan kerusuhan yang berada di Pulau Egghead. Ada banyak sekali asap dan ledakan yang disebabkan oleh para Seraphim dan bekas pertarungan Luffy, Zoro, Lucy, dan juga Kaku. Diperlihatkan jika ledakan dan kerusuhan ini disebabkan oleh ulah dari salah satu pengkhianat yang masih bersembunyi belum menampakkan dirinya. Kamera langsung dihadapkan ke arah Shaka yang mencoba untuk menghubungi Pythagoras dan menanyakan tentang apa yang terjadi melalui Denen Mushi. Shaka berkata, "Hei Pythagoras, apa yang terjadi? Apa barusan itu adalah sebuah ledakan atau sebuah kecelakaan? Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi. Apakah kamu baik-baik saja?" Dan CCTV pun mengarah ke arah Tower C. Saat CCTV bergerak ke arah gedung tersebut, terdapat sekelebat bayangan yang berdampak rusaknya CCTV yang berada di gedung tersebut. Shaka tampak kaget dengan apa yang terjadi di tower tersebut. Jika dia melihat bayang-bayang seseorang yang dia lihat barusan, Shaka meyakini jika orang tersebut berniat ingin menghancurkan semua CCTV yang berada di Pulau Egghead. Sementara itu, saat yang bersamaan, Luffy menyadari ada yang tidak beres di pulau ini dan Zoro menanyakan, "Apa Luffy?" Luffy menjawab, "Ada yang aneh dengan headphone ini, aku tidak bisa mendengar suara dari mereka." Luffy lantas pergi ke tempat Shaka berada dan bersama-sama melihat ke arah monitor. Seketika layar monitor berubah menjadi hitam satu persatu. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Shaka lantas berkata, "Seseorang pengkhianat ada bersama kita di laboratorium ini." Kemudian diperlihatkan aliansi Monkey D. Luffy dan cloning dari Dr. Vegapunk yang membentuk 4 kelompok guna bisa menemukan keberadaan Dr. Vegapunk dan juga Jewelry Bonnie. Diketahui kru pertama yakni Nami, Brook, dan Edison yang saat ini berada di Tower A lantai 3. Bukan Nami rasanya ya jika dia tidak girang bukan kepalang karena dia melihat ada sekotak harta karun di gedung tersebut. Nami berkata, "Wah, ada berlian, aku akan mengambilnya." Edison berkata, "Kita harus secepatnya kembali karena kita harus menemukan stela utama secepatnya." Disaut Brook dan berkata, "Tidak apa-apa karena kita akan melihatnya lagi dalam perjalanan pulang." Sedangkan grup Nico Robin, Chopper, dan salah satu cloning dari Dr. Vegapunk membicarakan tentang organ yang Vegapunk ciptakan. Beralih ke grup Sanji, Jinbei, dan Stussy yang berada di menara B lantai 2. Seperti biasa, wajah mesum Sanji diperlihatkan yang tengah menggoda Stussy. Sanji berkata, "Aku tidak mengira aku akan bisa berlayar bersamamu, Stussy sama. Bisakah kau panggil aku anjingmu?" Bener-bener dari Sanji mulai gak waras otaknya guys. Selain itu, di tempat Franky, Usopp, Lilith, dan salah satu cloning dari Dr. Vegapunk menemukan tubuh dari Pythagoras yang tergeletak setelah mendapatkan serangan dari Seraphim Snake dan mengubah York menjadi batu. Lily dan Usopp terkejut dengan apa yang terjadi di depan matanya. Terlihat, Snake tidak mengenal ampun dan langsung menyerang grup Franky dengan laser miliknya, hingga membuat jembatan tempat mereka berdiri hancur sampai membuat mereka terjun langsung ke bawah. Franky langsung menghubungi anggota kru lainnya, namun sinyal yang berada di laboratorium tersebut hilang. Bab dilanjutkan di tempat Roronoa Zoro. Diperlihatkan jika Luffy, Zoro, dan Shaka kedatangan tamu yang tak diharapkan yakni Seraphim S-Bear dan S-How. Zoro meminta Luffy untuk mendapatkan bantuan dalam hal berhadapan dengan Seraphim. Tanpa basa-basi, S-Bear dan S-How langsung melancarkan serangannya.
Spear dengan laser di mulutnya dan X-Hawk dengan pedangnya, hingga membuat ledakan di mana Luffy dan Zoro dan Sokka terpental cukup jauh. Sokka berusaha memberi perintah berhenti kepada para Seraphim, namun itu tidak dihiraukan oleh para Seraphim. Dengan kondisi ini bisa kita simpulkan jika Sanjay Garcia Saturn sudah menginjakkan kaki di Pulau Egghead untuk memberikan perintah kepada para Seraphim. Hal yang unik terjadi di bab terakhir, yakni Lucy dan Kaku meminta Luffy dan Zoro melepaskan borgol batu laut miliknya untuk bisa bertarung bersama dalam menghadapi para Seraphim. Karena bisa jadi maksud kedatangan para Seraphim ke tempat Sokka untuk bisa menghabisi Rob, Luffy dan juga Kaku. Terlihat wajah Zoro dan Luffy terlihat sedih dengan perkataan agen CP0 tersebut dan memasang wajah menyedihkan. Jadi itu aja ya guys konten kali ini. Kalian bisa like, comment, dan subscribe sebagai bentuk support kalian. Oke, dah, see you.